Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Andini dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Perkembangan ilmu farmasi pada saat ini sudah semakin maju. Macam-macam jenis sediaan obat farmasi yang telah dikembangkan, yaitu banyak penggolongan obat yang sudah diperbaharui dengan adanya peraturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2000 yang mengganti penggolongan obat menjadi 5 jenis golongan, yaitu ada obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, dan obat psikotropika. Bidang farmasi juga mengembangkan berbagai macam ilmu dalam menemukan jenis dan khasiat tentang obat-obatan. Karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan penting untuk kesehatan kita. Karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat, maka pelayanan farmasi harus dengan baik untuk melayani masyarakatnya, agar mengalami perubahan dan peningkatan menjadi lebih baik. Harus mampu membedakan segala macam jenis sediaan farmasi dan juga menggolongkan obat berdasarkan dengan aturannya. Golongan obat adalah penggolongan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan distribusi, agar mengalami perubahan dan peningkatan menjadi yang lebih baik dan harus mampu membedakan segala macam jenis sediaan dan dapat menggolongkan obat berdasarkan dengan aturannya. Golongan obat terdiri dari 5, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, dan obat psikotropika. Obat dapat bersifat sebagai obat dan juga dapat bersifat sebagai racun. Jika kita tidak mengetahui tentang cara penggunaan obat tersebut, maka akan berbahaya bagi kita. Obat akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat, maka kita akan memperoleh penyembuhan dari obat yang kita gunakan. Bila digunakan salah dalam pengobatan atau dengan kelebihan dosis, akan menimbulkan keracunan. Bila dosisnya lebih kecil, kita tidak memperoleh penyembuhan. Jadi, obat akan berbahaya jika kita tidak mengetahui cara pengobatan dan pemakaian dari obat tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi obat terlebih dahulu. Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan jasmani dan rohani pada manusia atau hewan. Obat merupakan sediaan obat atau panduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan atau menyelidiki sistem fisiologi atau keamanan patologi, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsinya. Obat secara khusus dibagi menjadi 7. Ada obat baru, obat esensial, obat jadi, obat paten, obat asli, obat tradisional, dan obat generik. Di sini saya akan menjelaskan ketujuh obat tersebut, yaitu obat baru. Obat baru adalah obat yang berisi zat yang berkhasiat atau tidak berkhasiat, seperti pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal, sehingga obat ini belum diketahui khasiat dan kegunaannya. Obat esensial. Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan oleh pelayanan kesehatan masyarakat, yang tercantum dalam daftar obat esensial nasional. Obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran, yaitu bisa dalam bentuk salep, cairan, kapsul, pil, serbuk, atau bentuk yang lain, yang secara teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Obat paten. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat, yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya.
Obat asli. Obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Tradisional bisa diartikan dengan obat yang didapat dari bahan alam dan diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Dan obat generik adalah obat yang nama resminya tercantum dalam Permakope Indonesia dengan zat khasiat yang dikandung. Peran obat. Obat merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat berbeda dengan komoditas perdagangan, karena selain merupakan komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial. Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan, karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Peran obat secara umum dapat menetapkan diagnosis untuk pencegahan penyakit, menyembuhkan penyakit, memulihkan rehabilitasi kesehatan, mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu, peningkatan kesehatan, dan mengurangi rasa sakit. Jenis penggolongan obat secara luas. Penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat, penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian, penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian, penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan, penggolongan obat berdasarkan daya kerja atau terapi, penggolongan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya yang telah dibagi dan ditetapkan oleh pemerintah, yaitu ada 5 jenis golongan obat. Satu, ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Obat ini tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Depkes RI. Contohnya tablet paracetamol, tablet vitamin B kompleks, atau tanda khusus untuk obat bebas yaitu bulatan yang berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Yang kedua, ada obat bebas terbatas. Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Namun, obat ini tetap tergolong obat keras. Jadi, bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter agar tidak terjadinya kesalahan. Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Penggunaan obat ini harus mengikuti aturan pengobatan yang tertera pada kemasan. Jangan lupa perhatikan tanggal kadaluarsa obat, serta membaca informasi pada kemasan tentang petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan, efek samping, dosis obat, cara penyimpanan obat, dan lainnya. Ketiga, ada obat keras. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K berada di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh dari obat keras adalah asam mefenamat, loratadin, dan lain-lain.
Obat ini tidak bisa sembarangan dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian, sehingga harus digunakan dengan aturan yang tepat. Yang keempat, ada obat golongan narkotika. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut, dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Golongan obat narkotik berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintesis atau semil sintesis. Obat-obatan narkotik atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat, sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotik dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi tingkah laku, serta aktivitas pada titik tertentu. Mereka sering kali digunakan oleh dokter sebagai obat bius dan anti nyeri atau analgetik potensi kuat. Karena itu, penggunaan obat ini hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dengan pengawasan dokter. Contohnya, obat-obatan golongan narkotik adalah obat batuk yang mengandung kodein. Yang kelima, ada obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan obat narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya, lisergida, amfetamin, kodein, diazepam, nitrazepam, dan fenobarbital. Untuk psikotropika, penandaan yang dipergunakan sama dengan penandaan untuk obat keras. Hal ini karena sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maka obat-obat psikotropika termasuk obat keras. Hanya saja karena efeknya dapat mengakibatkan sindroma atau ketergantungan sehingga dulu disebut obat keras tertentu. Sehingga untuk psikotropika penandaannya lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi yang berwarna hitam. Berikut adalah penandaan jenis simbol golongan obat berdasarkan jenisnya. Yang tadi telah saya bahas, ada obat bebas terbatas, obat golongan narkotika, obat keras, dan obat psikotropika. Jadi, kesimpulannya adalah, obat adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan jasmani dan rohani pada manusia atau hewan. Obat merupakan sediaan obat atau panduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsinya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.